Dari para masyayikh, dari para guru-guru disebutkan bahwasanya ketika dilantunkan qasidah Shafat li Humayya Khilli, ini qasidah karangan Syekh Habib Bakar bin Salim, maka sahibul anfas al-imam Syekh Habib Bakar bin Salim turut hadir bersama dibacanya qasidah tersebut. Dan ini bukanlah satu hal yang rumit, bukanlah satu hal yang mustahil. Kalau para ilmuwan, mereka dengan kostum keilmuan mereka, akan tetapi keilmuan tanpa hakikat keimanan kepada Allah Ta'ala, mereka masih bertanya-tanya apakah kita sendirian di alam semesta atau ada hal lain bersama kita. Maka kita dari dulu bahwasanya kita bukan sendiri di alam semesta ini. Kita ada kewajiban beriman kepada Allah pencipta alam semesta. Kita ada kewajiban beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah, kepada para rasul-rasulnya Allah. Kita berkewajiban beriman kepada kitab-kitabnya Allah dan kepada hari akhir dan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kita di dunia ini tidak sendirian. Bagaimana? Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwasanya selalu ada malaikat yang mendampingi kita, yang mencatat amalan baik dan amalan buruk kita. Kita enggak sendirian. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana istahyat minhu malaikatur rahman. Malaikat-malaikatnya Allah pun malu dan sungkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah. Nah itu Sayyidina Utsman bin Affan, kenapa malaikat malu kepada dia? Sebab dia juga punya malu. Dia punya malu kepada Allah, punya rasa malu yang kuat. Di antara bentuk rasa malunya, dia bilang, "Mundu ambayatu Rasulullah biyamini hadhih, ma masastu dzakari biyamini." Sejak saya membaiat Rasulullah dalam Islam, sejak saya membaiat Rasulullah dengan tangan kananku ini, maka tangan kananku tidak pernah aku pakai untuk menyentuh aurat dan kemaluanku, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau diriwayatkan kalau mau masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi, maka beliau gelar dulu sorbannya. Di luar kamar mandi dia gelar sorbannya, terus dia berkata, "Ijlisa hahuna ayyuhal malaikah hatta akhruja ilaikuma." Duduklah dulu di sini ya wahai para malaikat yang mencatat amalanku, aku mau ke toilet hingga aku keluar lagi menjemput kalian di sini. Rasa malunya beliau berasa dilihat, berasa didata, berasa dicatat, berasa diperhatikan. Kita enggak sendirian. Enggak ada momen insan sendirian. Hatta di kuburan, dikubur kelihatannya sendirian, enggak sendirian di dalam kuburannya. Di dalam kuburannya itu amalan dia turut mendampingi dia, dan amalan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menemani seseorang di dalam kuburnya, dan juga ketika orang itu dibangkit dari kuburan, itu amalan dia yang bakal menemani dia. Kalau amalannya buruk, dia bakal ditunggangi oleh keburukannya tersebut dari apa yang dia lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga amalan-amalan kalian. Hatta di dalam kuburan ada malaikat mungkar wa nakir yang menginterogasi manusia. Malaikat mungkar wa nakir. Ada malaikat yang mencatat amalan manusia, raqib wa atid. Subhanallah. Malaikat-malaikat tersebut, mereka makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan mandat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga mereka tahu kepada seniornya. Mereka bahkan tahu kepada seniornya dan sungkan kepada malaikat yang lain yang lebih senior dari mereka, atau para wali-wali Allah yang lebih senior dari mereka. Hatta disebutkan di dalam managib sebagian Sadatina Bani Alwi tersebut, itu disebutkan di dalam sebagian managib, di sebagian kisah para wali-walinya Allah Ta'ala, ketika seorang mayit dikubur, dimasukkan dalam lubang kuburnya,
Saat dia akan diinterogasi oleh malaikat, maka malaikat itu masih menunda. Kenapa? Masih sungkan ada wali fulan di dalam kuburan tersebut. Ntar dia jalan baru kita interogasi ini orang. Tunggu dia jalan dulu. Wa hakadha radhiyallahu anhum wa ardahum. Itu al-Imam Abdurrahman bin Ali, Ainul Mukashifin, Abdurrahman bin Ali ibn al-Imam Abi Bakar As-Sakran, ibn al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, Abdurrahman bin Ali Ainul Mukashifin. Itu disebutkan beliau itu kalau ada mayit yang meninggal dunia, dia talgin mayit itu di dalam kuburannya, ditalgin oleh beliau. Maka satu kali ada seorang syarifah meninggal dunia, dia nggak talgin, dia jalan aja pergi. Loh, kenapa kamu nggak talgin? Dia bilang, barusan saya ngelihat kakek saya, Syekh Ali, itu dia, ayah saya bilang, "Hadzi ma tahtaj ila talgin." Ini wanita ini soleha, udah nggak perlu ditalginin lagi, katanya. Udah nggak perlu ditalginkan lagi hujjahnya. Subhanallah, dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Lima warithi rasuli Hawa wa amiril mu'minina Ali wa ila sibtain yantasibu thumma kam habrin wa kam badali. Dapat warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Sayyidina Ja'far At-Tayyar, beliau terbunuh, mati syahid. Apa yang Sayyidina Ja'far lakukan setelah dia mati? Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad memberikan live streaming dari kejadian yang ada di Mu'tah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Live streaming tersebut Rasulullah bilang, sekarang pertama yang megang bendera itu adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Terus ketika Zaid terbunuh, Nabi bilang sekarang ustushhida Zaid. Zaid terbunuh dan yang megang adalah Ja'far bin Abi Talib. Saudaranya Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, Ja'far At-Tayyar. Sehingga ketika Sayyidina Ja'far terbunuh, itu dalam momen terbunuhnya, tangan kanannya dia megang bendera kepemimpinan dan paling diincar oleh musuh. Ditebas, putus tangan kanannya, bendera belum jatuh, dia nggak rela bendera jatuh, dipegang dengan tangan kirinya. Ditebas tangan kirinya, dia nggak rela bendera jatuh, dipeluk dengan kedua sikunya. Hingga diselamatkan oleh sahabat-sahabat beliau dan bendera itu diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah. Itu Sayyidina Ja'far didapati di tubuhnya itu ada 70 tusukan, antara tusukan pedang, tusukan tombak, anak panah, semuanya di bagian depan, nggak ada yang di bagian belakang ataupun di bagian samping, semuanya di bagian depan. Kemudian disuruh minum air untuk meredakan lukanya, dia bilang enggak, kasih yang lain. Bilang kamu minum, dia bilang tidak. Kenapa? Saya lagi puasa, kata beliau. Kemudian sahabatnya bilang, puasa di hari yang lain. Bilang enggak, saya mau buka puasanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau buka puasanya di akhirat, mau buka puasanya di sorga, kata Sayyidina Ja'far. Hingga beliau meninggal dunia dan Rasulullah menginformasikan kepada para sahabat, sekarang Ja'far dia meninggal dunia. Kemudian duduk bersama sahabat, tahu-tahu Nabi Muhammad menjawab salam, wa alaikassalam ya Ja'far. Atasmu salam wahai Ja'far. Ya Rasulullah, Ja'far ribuan kilometer di Mu'tah sana di Yordan, di Syam, kita di Madinah. Nabi bilang, iya, Ja'far baru saja terbunuh, tangannya putus, dan Allah Ta'ala gantikan tangannya yang putus itu dengan 2 sayap, terbang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ruhnya Ja'far diarak oleh malaikat mau ke surga. Ja'far nggak mau ngasih salam dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngasih salam dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mau dibilang, oh Nabi khurafat, cerita tentang arwah. Semua ghaibiyat, sam'iyat. Tahu kan kita iman dalam tauhid itu ada namanya sam'iyat. Sam'iyat itu adalah keimanan tersebut nggak terwujud kecuali dari pendengaran apa yang disampaikan kepada kita melalui lisannya Nabi Muhammad, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib beriman dengan itu semuanya. Nah, ini apa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibilang apabila untanya kalian itu tahu-tahu lepas atau memberontak lepas, kehilangan kendali, dalam hadis itu juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Tahu bagaimana cara menghentikannya? Menghentikannya dia bilang apa? Ya ibadallah ihbisu, hei hamba-hamba Allah, tahan onta saya. Hadza fil hadis, Nabi yang suruh. Apa Nabi Muhammad ngajarin kita syirik?
Nabi yang ngajarin kita tauhid. Kita nggak tahu tauhid kecuali versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei hamba-hamba Allah, tahan onta saya. Siapa hamba-hamba Allah yang mana? Inna lillahi fi ardihi ibad. Allah memiliki hamba-hamba di muka bumi selain daripada manusia ini yang nggak kelihatan oleh mata. Jadi jangan heran kalau ketika majelis macam begini, arwah hadir, aulia hadir, dibacakan qasidah ini, wah ini Syekh Abu Bakar hadir, para wali-wali hadir. Jangan heran. Itu semuanya ada dalil-dalilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain itu ma'ruf, masyhur inda ahli hadis. Kalau disebut nama Imran bin Husain di dalam hadis, maka saat itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sahabatnya Rasulullah yang kalau disebut namanya doa dikabulin oleh Allah taala di majelis tersebut. Ada Sayyidina Imran bin Husain adalah orang yang dia ini berdiskusi dengan malaikat. Muhaddatsun, malaikat datang kepada dia begitu dan memberikan informasi-informasi kepada dia. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu arda. Termasuk juga di antara muhaddatsin yang kata Rasulullah, inna min ummati muhaddatsin. Di antara umatku ada orang-orang yang mendapat informasi khusus, bukan informasi bumi, informasi dunia, informasi bumi kebanyakan bohong. Informasi dunia, bumi kebanyakan cuma bikin kita makin ragu kepada Allah, bikin kita makin kehilangan thigah, makin kehilangan tawakal, makin membuat kita kehilangan sabar. Informasi dunia kehilangan kita kehilangan syukur, membuat kita kehilangan syukur, jadi nggak tahu syukur, jadi tidak bersabar. Jadi kehilangan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berita dunia. Tapi di antara hamba-hamba Allah muhaddatsun, dia dapat informasi dari langit. Dari Allah, dari para malaikat-malaikatnya Allah taala. La in yakun fi ummati minhum, kalau ada di umatku yang seperti mereka, maka di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Wa Sayyidina Umar, uniknya beliau ini sahabat Rasulullah, beliau memiliki pendapat-pendapat yang mana itu dikenalnya muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar. Muwafaqat apa? Dia memiliki pendapat yang mana wahyu belum diturunkan. Artinya suratnya belum keluar, tapi Sayyidina Umar sudah menganjurkan, andaikan begini, andaikan begitu, toto turun firman dari Allah memerintahkan hal yang sama. Ditetapkan, diwajibkan dalam syariat, keluar perintah yang sama. Tapi Sayyidina Umar sudah ngomong duluan. Di antaranya itu Sayyidina Umar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, lau hajabta nisa'ak, coba andaikan kaum wanitamu itu memakai hijab, sebab yadkhul alaikal bar wal fajir, yang datang kepadamu ini ada orang baik, ada juga orang jahat, begitu, yang matanya jelalatan. Andaikan kau suruh tutup wajah kaum wanitamu, enggak lama turun ayat hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dari apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa hal yang dikenalnya muwafaqat Umar bin Al-Khattab. Alhasil, sesungguhnya ada orang-orang tertentu yang disebutkan ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzurun binurillah. Waspadai firasatnya mukmin sebab mereka memandang dengan pandangannya Allah Subhanahu, dengan cahayanya Allah taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu kali beliau tidur dan tatkala dalam tidurnya dia mimpi. Ini setelah wafatnya Rasulullah. Dia mimpi dalam tidurnya bangun sebelum subuh tahajud, datang ke masjidnya Rasulullah. Saat datang ke masjidnya Rasul, tahu-tahu nggak lama Nabi Muhammad datang, sholat subuh, memimpin sholat subuh. Rasulullah udah wafat, dalam mimpinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah yang mimpin sholat subuh. Setelah salam, tahu-tahu dihidangkan di hadapan Nabi ada kurma di piring. Maka diambil oleh Rasulullah, kurma tersebut disuapkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kul, makan. Dimakan oleh Sayyidina Ali. Udah selesai, makan, disuapin lagi, suapan kedua. Disuapkan lagi, suapan ketiga. 3 suapan dalam mimpinya Sayyidina Ali. Kemudian terbangun dari mimpinya, mimpi yang indah. Mimpi yang indah, mimpi Rasulullah disuapkan makanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bulan Maulid udah lewat, masa selama bulan Maulid nggak ada mimpi kepada Nabi Muhammad? Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi itu beliau bilang kepada murid-muridnya, man minkum idza sallama ala Rasulullah sami'a rad min Rasulillah.
siapa di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Rasulullah dia dengar jawaban dari Nabi Muhammad? Itu murid-muridnya diem. Maka dijawab, ubuku ala gulub hujibat anillah an Rasulillah. Maka menangislah kalian atas hati yang terhijab dari Allah, terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati siapa ini? Hati kita terhijab. Terhijab dari Allah, terhijab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau dengar suaranya Nabi Muhammad, mau dengar jawaban dari Nabi Muhammad? Oh, telinga kita dengar kepada hal yang lain, dengar kepada ucapan musuhnya Nabi Muhammad, dengar kepada hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad daripada ghibah, namimah dan hal-hal kotor lainnya, waliyadu billah min dzalik. Alhasil Sayyidina Ali mimpi Rasulullah, terbangun dari mimpinya. Sebelum subuh dia tahajud terus pergi ke masjid. Masuk subuh datang ke masjid, duduk di masjid nungguin sholat subuh. Datang waktunya sholat, keluar Sayyidina Umar ibn al-Khattab, masuk Sayyidina Umar ibn al-Khattab ke mihrab ngimamin sholat. Saat ngimamin sholat udah selesai salam dari sholat, tahu-tahu ada wanita tua ngirim buat Sayyidina Umar satu piring, satu nampan isinya kurma. Salam dari sholat ada kurma. Sayyidina Ali bilang, kayak mimpi saya ini. Dalam hati begitu, belum cerita, belum ada yang tahu. Terus Sayyidina Umar sebelum bagi-bagi yang lain dibilang, ya Ali, naam, lebaik, ya Umar. Dikasih, ini satu butir disuapkan. Ajib, dimakan oleh Sayyidina Ali satu. Udah selesai, yang lain belum dibagi. Ali, lebaik, ini satu lagi, dimakan. Sudah, dua. Terus Sayyidina Ali bilang, ya Umar, zid, tambahin satu lagi. Bilang, lah, saya nggak berani nyamain Rasulullah. Rasul nyuapin kamu 3 kali, saya nggak berani nyamain, khalas di bawahnya engkau. Dari mana kamu tahu? Awahyun ba'da Rasulillah. Apakah ada wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Ali tahu, cuma mau ngasih tahu yang lain. Dari mana sumbernya? Apa ada wahyu setelah Rasulullah? Sayyidina Umar, lah. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang, ittagu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadai firasatnya orang mukmin sebab dia melihat dengan cahayanya Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Ada satu orang hadir majlisnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sebelum hadir majlis rupanya dia lihat sesuatu, kemudian masuk ke majlis. Begitu masuk ke majlis Sayyidina Umar lagi bicara, tahu-tahu nengok. Ayadkhul ahaduna wa fi ainih athar zina. Apakah salah seorang kita masuk hadir bersama kita di matanya ada bekas zina? Taubat sekarang, kalau enggak saya pukul. Saya hukum. Itu orang taubat. Selesai itu dibilang, Amirul Mukminin, tahu dari mana? Tadi saya memang sebelum masuk ke ruangan, saya ngelihat ada perempuan, kebuka auratnya, saya ngeliatin. Baru masuk ke majelis. Nah itu dia. Apakah ada wahyu datang kepada kamu? Dia bilang bukan wahyu, tapi firasah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya itu di majelis yang macam begini, kita nggak sendirian hadir di sini. Sampai malaikat kalau ada majelis macam begini tanadau, mereka saling memanggil antara mereka, halumu ila hajatikum, datanglah menuju hajatnya kalian. Malaikat punya hajat di sini, apa kita nggak punya hajat di majelis yang semacam ini? Kita punya keluarga kita yang sakit berapa banyak? Hatta kita yang ngeluh sakit, yang ngeluh matanya, yang ngeluh tangannya, yang ngeluh kakinya, yang ngeluh pinggangnya, yang ngeluh kolesterolnya, yang ngeluh gulanya, yang ngeluh hipertensinya, dan lain sebagainya. Apa kita nggak punya hajat? Minta hajat kita kepada Allah Ta'ala. Malaikat aja punya hajat di majelis yang semacam begini. Maka panjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mariduna yushfa wa naqisna yaga'fil kamilin magtu'una yusal wa jahilna yaga'fil alimin ji'na lana niyat wa antum bil magasid fahimin. Kita datang punya niat dan kalian mengerti apa yang kita niatkan. Masya Allah. Wahakadha. Nah itu ada satu orang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan di jalanan kota Sewun. Terus ditanya, ya Rasulullah, mau kemana kamu? Berjalan di sini. Dia bilang, saya mau hadir ke majelisnya cucu saya Ali bin Muhammad al-Habsyi, sahibul maulid. Saya mau hadir ke situ. Itu kalau maulid akhir Khamis semua orang datang dari mana-mana. Ada satu orang di Tarim, dia bilang, ngapain panas-panas pergi ke kota Sewun hadir maulid? Saya mau ketemu wali, sini kuburannya Faqih Muqaddam di Zambal. Begitu itu dia, sekarang saya ziarah, pergi ziarah ke Zambal. Di waktu akhir Khamis tersebut, baru mau masuk pemakaman para wali-wali tersebut, baru mau masuk ke situ, tahu-tahu dia dengar
ada suara wanita di situ, ada wanita duduk, "Fulan, kamu mau kemana?" Bilang, "Saya mau ziarah wali-wali para salaf." Itu Zambal, itu pemakaman para wali-wali di Hadramaut. Itu puluhan ribu wali dimakamkan di situ. Itu 700 tahun yang lalu Al-Imam Segaf beliau mengatakan bahwasanya di Zambal ini dikuburkan 10.000 wali dan 70 gutub, semuanya dari ahlul baitnya Rasulullah. 10.000 wali, 70 gutub, semuanya dari ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu orang, dia baca Quran di jalanannya. Bukan sibuk HP di jalanan, dia sibuk baca Quran di jalanan. Tahu-tahu dia mengulang ayat firman Allah Ta'ala dalam surat Hud, "Minhum syaqi wa sa'id, minhum syaqi wa sa'id." Di antara manusia besok dibangkit dalam keadaan sial ataupun beruntung. Dia tadabbur, dia renungin itu ayat. Nah, ini Habib Umar cerita kepada kita. Ketika dia renungin ayat tersebut, ada yang sial, ada yang beruntung. Pas dia lagi jalan ngelewatin pemakaman Zambal, "Minhum syaqiyun wa sa'id." Diulang-ulang. Tahu-tahu dia dengar, padahal sepi, nggak ada orang. Dia dengar dari arah pemakaman, "Ya fulan, kamilil ayah, ma minna syaqi." Fulan, lanjutin tuh ayat, jangan berhenti di situ. Di sini nggak ada orang sial di pemakaman ini, semuanya orang beruntung. Dia dengar, orangnya nggak ada. Subhanallah, dia dengar suara dari arah kuburan. Kenapa kita nggak sendirian di dunia ini? Itu ketika dia mau masuk ke makamnya para wali-wali, satu wanita bilang, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ziarah kakek saya wali-wali." Bilang, "Maaf ya," kata si ibu nih, "ini penghuni makam ini semuanya nih para wali ini lagi nggak ada di tempat." "Lo kemana?" "Lagi hadir maulidnya Habib Ali Al-Habsyi." Dia diam begitu, bilang, "Astagfirullah, astagfirullah." Betul, langsung dia nggak jadi ke situ, dia pergi ke Sewun hadir maulid. Alhamdulillah, Masya Allah. Al-Habib Ali bilang bahwasanya majma' ma kamahu fil shimal au janub yahdhur bihil Mustafa walu wa ahlul ghuyub. Ini perkumpulan yang nggak ada bandingnya di barat ataupun di timur, dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, dan juga para ahlul ghuyub, para ahlul ghaib, para aulia, para salihin. Mereka ikut hadir di majelis yang semacam ini. Itu katanya majelisnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang dapat manfaat bukan cuma orang yang hidup aja. Orang yang di barzakh, di kuburan mereka dapat manfaat dari majelisnya beliau, dari maulidnya beliau, dari tiap acara yang beliau lakukan. Beliau berkali-kali menegaskan di dalam kalimatnya, "Alhamdulillah, kita nggak bikin majelis, melainkan di majelis kita dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana nggak hadir? Yang kita sebut Nabi Muhammad. Kita buat majelis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi juga nih sekarang kita hadir di sini, kita mau pulang. Habis ini kita pulang. Kita di majelis nggak selamanya. Kita mau pulang dari majelis ini, apa yang kita bawa? Kalau tadi Abdullah bin Unais tadi akhi Ahmad, Al-Habib Ahmad bilang, itu Abdullah bin Unais dikasih tongkat oleh Rasulullah. Bilang, "Buat apa ini tongkat?" Nggak tahu. Rasul bilang ke saya, "Ini tongkat," katanya, "adalah ini tanda penanda antara kamu dan saya besok di hari kiamat. Ini tandanya. Antara engkau dan saya, nah ini tandanya." Itu sampai dia mati dibawa tuh tongkat ke dalam kuburannya. Subhanallah, ini penanda antara kamu dan saya. Nah, kita penanda antara kita dan Rasulullah apa? Apa penanda kita? Apa namanya? Penanda kita, huwiyahnya kita, apa? KTP-nya kita. Penanda keanggotaan kita yang agar kita bisa dikenali oleh Rasulullah. Apa? Mana tongkat dari Nabi? Nggak ada kan? Begitu ada. Tahu apa? Nah, ini siwak. Tahu penanda antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya umatku besok hari kiamat, ya'ti ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata' minkum ayyutil ghurratahu falyaf'al. Besok umatku datang hari kiamat, itu kelihatan tuh cahaya di atas jidat mereka itu dan juga di tangan mereka itu. Cahaya di wajah sampai ke atas begitu, di atas jidat, kemudian juga di tangan mereka. Kenapa? Cahaya tersebut muncul dari bekasnya wudu. Makanya disunahkan dalam wudu, kata Nabi, untuk manjangin ketika dia membasuh wajah, memperluas basuhan wajah sampai ke atas ke bagian kepala sedikit. Ketika membasuh tangan dan kaki, jangan cuma pas sampai garis sikut aja, naikin sampai ke atas. Kaki juga basuh sampai ke atas. Kenapa? Sebab itu nanti penanda antara aja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan umatnya Rasulullah dari umat-umat yang lain. Ayo bawa
Rasulullah ke dalam rumah kita. Dalam rumah kita, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri. Apakah dalam keluarga kita hal-hal menggembirakan Nabi Muhammad atau enggak? Ini kita maulid, sekarang udah 41 hari kali, 41 hari sejak hari pertama maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Rabi'ul Tsani, 11 Rabi'ul Tsani. Ya 40 kali, lebih dari 40 maulid yang kita hadiri. Tapi orang rumah kita yang perempuan masih aja belum pakai kerudung. Masih belum pakai kerudung. Anak gadis kita atau cucu kita, ya, ataupun juga istri kita yang masih ketemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, yang salaman dengan yang bukan muhrimnya. Mana orang tuanya? Mau tahu anak yatim? Nah, ini anak yatim kayak begini. Anak yatim bukan yang nggak punya bapak. Anak yatim yang nggak punya pendidik ngedidik dia. Begitu. Sama aja, bapaknya hidup, bapaknya mati, nggak ngedidik dia. Ada yatim yang sebenarnya, ada piatu yang sebenarnya, waliyadzubillah min dzalik. Tapi selamatkan anak kita. Kita hadir maulid, kita sholawatan, kita pakai peci, kita hadir kemana-mana. Tapi keadaan kaum wanita kita seperti apa, akhlaknya mereka seperti apa, ucapan mereka seperti apa. Jangan di majelis, kita di majelis, entar giliran di rumah kita bersama syaitan. Dengan ajarannya, yang hidup yang jalan di rumah dari omongannya syaitan, beritanya syaitan, adatnya syaitan, waliyadzubillah min dzalik. Ayo kita keluar nih orang majelis dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dengan taqwa, dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah Allah taala berikan berkah kepada kita sekalian. Enggak kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah taala. Ada yang keademan, ada juga yang kena matahari, kepanasan. Insyaallah yang kepanasan besok enggak kepanasan lagi di akhirat. Yang keademan insyaallah adem juga besok di akhirat, diberikan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah hadir majelis kayak gini bersama Syekhana Al-Habib Umar di Hud sekitar 30 tahun yang lalu. Panas, terik di sana itu. Lagi acara ziarah khasah. Habib Umar ngelihat, iya, saya juga kepanasan. Ini semuanya pada kepanasan. Tapi kita doa sama Allah, yang kepanasan di sini besok hari kiamat nggak kepanasan mudah-mudahan. Ya, diberikan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mesti mikirin doa akhirat kita. Besok di kubur kita bagaimana, di akhirat bagaimana, mana tempat bernaung kita. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah taala berikan tempat bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'al mun'am alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada semua yang hadir, para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat dari pemerintahan, dari Polri, dari TNI, dan juga semua yang hadir, warga, tetangga, majelis silaturahim, al-wafa bi ahdillah, majelis al-muwasalah, dan semua yang hadir di sini dan turut andil dalam terwujudnya acara ini. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah kepada semuanya, dan Allah taala jadikan hubungan kita murni karena Allah taala ditempatkan masing-masing di mimbar yang terbuat dari cahaya di padang mahsyar yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah taala mudah-mudahan banggakan majelis kita ini. يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك لا تطردنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو.